Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abel, mahasiswi dari Sitikes Adila dari Kota Bandar Lampung, Sarjana Farmasi tahun ajaran 2024-2025 dari kelas A dengan nomor induk mahasiswa 202406202. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal 1 sampai 5. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal dari pertanyaan nomor 1. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang biasanya melibatkan penyuapan, manipulasi, penyelewengan sumber daya. Jenis-jenis korupsi yang marak kini terjadi. Korupsi suap. Suap terjadi ketika seseorang memberikan uang, hadiah, atau bentuk lain dari imbalan kepada pihak yang memiliki kekuasaan agar pihak tersebut memberikan perlakuan atau keuntungan khusus. Suap bisa terjadi berbagai sektor, seperti perizinan, tender proyek, atau pelayanan publik. Korupsi penggelapan. Penggelapan terjadi ketika seseorang yang diberi kepercayaan untuk mengelola uang atau aset menggunakan aset tersebut untuk kepentingan pribadi. Contohnya adalah pegawai atau pejabat yang mengalihkan dana anggaran publik untuk kebutuhan pribadi atau kelompok. Korupsi penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat menggunakan posisi atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak lain secara tidak sah. Misalnya, seorang pejabat yang memanipulasi tender atau proses perekrutan atau menguntungkan kolega atau keluarga. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 2. Dalam konteks nilai-nilai anti korupsi, nilai-nilai sederhana, bertanggung jawab, disiplin, dan kerja keras memiliki makna yang mendalam untuk mencegah korupsi. Sederhana. Kesederhanaan mengajarkan kita untuk hidup sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, dan menghargai apa yang dimiliki. Dengan hidup sederhana, seseorang dapat lebih fokus pada integritas dan menghindari godaan untuk korupsi demi gaya hidup yang melebihi kemampuan. Bertanggung jawab. Nilai ini menekankan pentingnya memiliki tanggung jawab pribadi dan profesional. Seseorang yang bertanggung jawab paham bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Dalam pekerjaan, tanggung jawab mendorong seseorang untuk melaksanakan tugas dengan benar tanpa mengambil hak yang bukan miliknya. Disiplin. Disiplin adalah sikap untuk mengikuti aturan dan ketentuan yang ada, serta konsisten dalam melakukannya. Sikap disiplin membantu seseorang untuk menjaga integritas, tidak mencari jalan pintas, dan tidak tergoda melakukan tindakan koruptif. Kerja keras. Nilai kerja keras menunjukkan bahwa keberhasilan dicapai melalui usaha yang tulus dan maksimal. Seseorang yang menjunjung nilai ini akan merasa puas dengan hasil jerih payahnya dan tidak akan mengambil apa yang bukan haknya, sehingga terhindar dari tindakan korupsi. Keempat nilai ini, bila diterapkan, dapat memperkuat integritas dan mengurangi potensi seseorang terlibat dalam perilaku koruptif, karena fokusnya adalah pada kehidupan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Saya akan menjawab soal dari pertanyaan nomor 3. Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar, meskipun ada upaya yang konsisten dari berbagai lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Masalah korupsi tetap ada dan bahkan terkadang semakin kompleks. Beberapa kendala utama yang dihadapi adalah struktur yang rumit, kepentingan politik, penegakan hukum yang tidak konsisten, kurangnya dukungan publik. Solusi untuk pemberantasan korupsi. Yang pertama, penguatan penegakan hukum yang independen dan transparan. Yang kedua, peningkatan transparansi dan pemangkasan birokrasi. Yang ketiga, pendidikan anti korupsi yang intensif. Yang keempat, penguatan peran masyarakat sipil. Dan yang terakhir, penerapan hukuman yang tegas dan efektif. Dengan solusi-solusi ini, diharapkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Dukungan masyarakat dan reformasi kelembagaan yang konsisten sangat diperlukan untuk mencapai pemerintahan yang lebih bersih dan bebas dari korupsi. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 4. Kata-kata, kamu tidak bisa lari dari tanggung jawab masa depan dengan menghindarinya hari ini. Berarti pada tanggung jawab yang perlu dipenuhi di masa depan tidak akan hilang hanya karena diabaikan atau ditunda sekarang.
Jika seseorang menunda untuk menghadapi atau menyelesaikan sesuatu yang penting hari ini, masalah atau tanggung jawab itu akan tetap ada dan harus diselesaikan pada akhirnya. Menghindarinya hanya akan menambah beban di masa depan dan mungkin membuatnya semakin sulit untuk dipahami. Saya akan menjawab soal dari pertanyaan nomor 5. Mahasiswa berkelas adalah mahasiswa yang memiliki karakter kuat yang tercermin dalam nilai-nilai moral, etika, serta sikap sesuai dengan prinsip anti korupsi dan kejujuran. Seorang mahasiswa yang memiliki nilai anti korupsi akan menjunjung tinggi integritas, tidak mengambil keuntungan dari sesuatu yang bukan haknya, dan menolak segala untuk ketidakadilan. Sikap ini meliputi kejujuran dalam belajar, tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, dan keberanian untuk bertindak benar meskipun menghadapi resiko. Hal ini penting karena mahasiswa adalah calon pemimpin masa depan yang diharapkan mampu membawa perubahan positif di masyarakat. Nilai-nilai anti korupsi juga selaras dengan PI 5 perkara, yaitu nilai kearifan lokal dalam budaya Lampung yang menekankan sikap berani bertanggung jawab dan menghargai kehormatan. PI 5 perkara meliputi 5 aspek utama. Yang pertama, PI pesenggiri, menjaga harga diri dan kehormatan, menghindari tindakan yang bisa mencoreng nama baik diri atau kelompok. Mahasiswa dengan nilai ini akan menjaga reputasi dengan bersikap jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, juluk adek. Setiap orang memiliki julukan atau nama panggilan yang berarti mereka dikenal oleh masyarakat dan diharapkan menjunjung tinggi reputasi baik. Mahasiswa harus mempertahankan nama baik, alma mater, dan keluarganya. Yang ketiga, nemui nyimah, sifat ramah tamah dan suka membantu. Penting bagi mahasiswa untuk bersikap sopan, hormat, dan terbuka terhadap keragaman. Yang keempat, nengah nyapur, menunjukkan sikap sosial yang tinggi. Artinya, mahasiswa berusaha aktif dan berkontribusi dalam lingkungan sosial dengan semangat kebersamaan. Dan yang kelima, sakai sembayan, menggambarkan nilai gotong royong atau tolong menolong yang menjadi dasar dalam membangun kerjasama. Seorang mahasiswa yang menjunjung tinggi PI 5 perkara ini akan menjadi sosok yang memiliki karakter kuat dan berintegritas, yang juga menolak korupsi dalam bentuk apapun. Karakter ini diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan dan menciptakan perubahan positif di lingkungan sekitar. Demikian saya akhiri penjelasan soal jawaban nomor 1-5 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.